Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah saudara mengasihi orang lain hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh sukacita, apalagi di momen Natal ini ya. Dan pada saat ini untuk mendasari kita dalam menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Jumat 26 Desember 2025 bersama dengan saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di tengah suasana sukacita kami, dalam kami menyambut kelahiran-Mu ya Tuhan, pada saat ini kami menaikkan syukur kami atas setiap berkat dan kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami, sehingga kami boleh beristirahat di malam hari dan pagi ini kami boleh terbangun dengan kondisi yang baru, dengan semangat yang baru, bahkan juga dengan sukacita yang baru. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami hendak bersama untuk membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang urapi kami, Engkau yang buka mata, hati, dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 14 yang demikian firman-Nya. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini adalah tepat 1 hari setelah kita kemarin merayakan Natal. Nah, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema, yaitu memuliakan Allah. Saudara,
Saat ini kita bersyukur ya, karena hari ini kita masih berada dalam suasana Natal, suasana yang penuh sukacita, penuh dengan kedamaian dan juga pengharapan. Meskipun hari Natal telah kita lewati, namun makna Natal yang sesungguhnya tentu tidak berhenti di tanggal 25 Desember kemarin. Karena Natal adalah peristiwa iman yang terus hidup dan nyata dalam keseharian hidup kita. Dan saat ini firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita dari Mazmur 148, baitnya yang pertama sampai dengan 14, itu mengajak kita untuk melihat bagaimana sudut pandang Natal dari sisi yang berbeda, di mana Natal ini sebagai panggilan untuk memuliakan Allah bersama seluruh ciptaannya. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, pemazmur ini membuka dengan sebuah seruan. Haleluya, pujilah Tuhan dari sorga, pujilah Dia di tempat yang tinggi. Tentu seruan ini bukan hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga kepada malaikat, kepada benda-benda langit, alam semesta, dan seluruh makhluk hidup. Dan bacaan ini tuh seolah-olah ada sebuah paduan suara kosmis yang menyatu dalam satu lagu pujian bagi Allah. Semua memuji Allah. Dan disinilah kita melihat ada kaitan yang sangat kuat dengan peristiwa Natal kemarin. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, Injil Lukas mencatat bahwa malaikat-malaikat di surga memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Natal adalah momen ketika pujian dari surga turun ke bumi. Dan Mazmur 148 ini menggambarkan kebenaran yang sama. Surga dan bumi dipersatukan dalam memuliakan Tuhan. Pemazmur kemudian melanjutkan dengan mengajak matahari dan bulan, mengajak bintang-bintang, mengajak langit yang mengatasi langit, hujan dan angin, gunung, bukit, pohon, buah-buahan, binatang, ternak, hingga manusia. Kita bisa melihat ya saudara, bagaimana semua lapisan itu, semua yang ada di bumi ini, semuanya dipanggil untuk memuji Tuhan. Bahkan baik itu raja maupun rakyat, orang tua, orang muda, semuanya dipanggil dan diajak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pemazmur ini sangat kuat memberikan pesan bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa memuliakan Allah adalah tujuan utama bagi seluruh ciptaan Tuhan. Dan ketika momen Natal ini mengingatkan bahwa Sang Pencipta ini rela datang ke dalam ciptaannya. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam tinggal di antara kita. Allah yang layak menerima pujian dari surga yang tertinggi justru mau merendahkan dirinya. Dengan kerelaannya ia lahir di dunia ini, bahkan ia lahir di tempat yang sederhana, di palungan, di kandang domba. Tempat yang mungkin dipandang orang-orang itu tersingkirkan, tempat yang hina, tempat yang kotor. Tetapi Allah, Sang Pencipta itu mau merendahkan dirinya. Ini adalah bukti nyata cinta kasih Allah pada kita. Saudara, tentu dalam suasana Natal ini kita sering disibukkan dengan banyaknya perayaan, ada ibadah di mana-mana. Bahkan juga ada hadiahnya, door prize, makanan, kebersamaan, baik itu dengan keluarga, dengan kerabat, sahabat. Tentu semua itu indah dan baik.
Namun bacaan kita pada saat ini mengingatkan kembali pada pusat Natal yang sejati, yaitu kemuliaan Allah. Karena Natal itu bukan terutama tentang apa yang kita terima, melainkan Natal itu tentang bagaimana kita hidup menjadi pujian bagi Tuhan. Mazmur ini juga mengajarkan bahwa kemuliaan Allah tidak bergantung pada keadaan hidup. Kita bisa bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika hidup kita terasa mudah, ketika segala sesuatu yang kita inginkan itu terjadi, tercapai, terwujud, kita akan sangat mudah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sangat mudah untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan. Tetapi bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika keadaan kita itu ternyata memburuk? Bagaimana jika keadaan kita itu tidak baik-baik saja? Apakah kita juga bisa dengan mudah memuliakan nama Tuhan? Namun, Bapak, Ibu, dan Saudara, pemazmur mengajak kita bahwa memuliakan Allah tidak bergantung pada keadaan hidup. Alam memuji Tuhan bukan karena hidupnya mudah, melainkan karena ia juga diciptakan untuk itu. Demikian pula dengan kita, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam tantangan maupun kita mensyukuri hidup, kita juga tetap dipanggil untuk memuliakan Allah. Pada saat ini, Natal juga mengingatkan kita bahwa Allah hadir di tengah dunia yang tidak sempurna. Allah hadir bagi kita yang saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja. Karena Yesus sendiri lahir bukan di istana, tetapi di tempat yang paling sederhana, di palungan. Ini juga memberi pesan pada kita bahwa kemuliaan Allah itu bahkan seringkali dinyatakan melalui hal-hal yang sederhana dan rendah. Ketika kita memilih hidup untuk rendah hati, untuk mengasihi tanpa pamrih, untuk mengampuni sesama kita, dan bahkan kita setia dalam ketaatan, maka disitulah kemuliaan Allah akan nyata. Dan saat ini pemazmur juga menutup tulisannya dengan penegasan bahwa Tuhan meninggikan umatnya dan dekat dengan orang-orang yang dikasihinya. Tentu ini adalah kabar penghiburan yang sangat kuat di momen Natal ini. Karena Allah yang kita muliakan bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang dingin, melainkan Allah yang dekat dengan kita, Allah yang mengenal umatnya, Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Karena Ia mau hadir di tengah-tengah kita, Ia mau berjalan bersama dengan kita sekalipun kita merasakan pergumulan yang berat. Dan saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah menjelang di akhir tahun 2025. Coba kita renungkan kembali hidup kita. Apakah setelah Natal ini hidup kita semakin memuliakan Allah? Apakah orang-orang di sekitar kita dapat melihat kasih, damai, dan terang Kristus melalui sikap dan perkataan kita? Mazmur 148 mengingatkan kita bahwa seluruh hidup adalah panggung pujian bagi Tuhan. Tempat kerja kita, rumah kita, sekolah kita, lingkungan masyarakat kita, semua adalah ruang di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Di saat ini, Natal juga memanggil kita untuk menjadi terang, sama seperti terang Kristus yang telah datang ke dunia. Dan kiranya setelah perayaan Natal ini, kita tidak hanya menyimpan sukacita di dalam hati, tetapi juga kita bagikan melalui hidup yang memuliakan Allah. Dan biarlah setiap nafas, setiap keputusan, dan setiap langkah kita menjadi nyanyian pujian bagi Allah. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini Jumat 26 Desember 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat
kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Selamat Natal, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.